selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok Hati akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Dian Sonia Mekale. Saya Erlin Roga. Saya Marbetina Salkiri. Saya Yungelin. Saya Sulastri Sangkuri. Di sini kami akan mempresentasikan 2 poin penting, yaitu yang pertama, konsep manusia dan kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, konsep kebutuhan dasar manusia menurut Friedrich Henderson. Untuk itu, saya mempersilakan pemateri untuk membacanya. A. Konsep manusia. Manusia dapat ditinjau dari 2 sudut pandang, yaitu manusia sebagai makhluk holistik dan manusia sebagai sistem. Yang pertama, manusia sebagai makhluk holistik. Manusia sebagai makhluk holistik merupakan makhluk yang utuh atau paduan dari unsur biologis, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang A. Sebagai makhluk biologis, manusia tersusun atas sistem organ tubuh yang digunakan untuk mempertahankan hidup, yaitu dari lahir, tumbuh kembang, hingga meninggal. B. Sebagai makhluk psikologi yang mempunyai struktur kepribadian, tingkah laku sebagai manifestasi kejiwaan dan kemampuan berpikir serta kecerdasan. Yang C. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia perlu hidup bersama orang lain, saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dan tuntunan hidup, mudah dipengaruhi kebudayaan serta dituntut untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan dan norma yang ada. D. Manusia sebagai makhluk spiritual. Manusia memiliki keyakinan, pandangan hidup, dan dorongan hidup yang sejalan dengan keyakinan yang dianutnya. 2. Manusia sebagai sistem. A. Sebagai sistem adaptif, merupakan proses perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dapat memengaruhi integritas atau keutuhan. B. Sebagai sistem personal. Manusia memiliki proses persepsi dan tumbuh kembang. C. Manusia sebagai interpersonal. Manusia dapat berinteraksi, berperan, dan berkomunikasi terhadap orang lain. D. Sebagai sistem sosial. Manusia memiliki kekuatan dan wewenang dalam mengambil keputusan di lingkungannya, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun lingkungan kerja. B. Kebutuhan dasar. 1. Definisi. Kebutuhan dasar adalah merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis, mampu psikologis yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia menurut Abraham, kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu fisiologis, makanan, minuman, keamanan, cinta, harga diri, dan aktivitas diri. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor berikut. 1. Penyakit. Adanya penyakit dalam tubuh dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan, baik secara fisiologis maupun secara psikologis, karena beberapa fungsi organ tubuh memerlukan pemenuhan kebutuhan lebih besar dari biasanya. 2. Hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang baik dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya saling percaya, merasakan kesenangan hidup, tidak ada rasa curiga, dan lain-lain. 3. Konsep diri. Konsep diri manusia memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Konsep diri yang positif memberikan makna dan kebutuhan atau wholeness bagi seseorang. Konsep diri yang sehat menghasilkan perasaan positif terhadap diri. Orang yang merasa positif tentang dirinya akan mudah berubah, mudah mengenali kebutuhan, dan mengembangkan cara hidup yang sehat, sehingga mudah memenuhi kebutuhan dasarnya. 4. Tahap perkembangan.
Sejalan dengan meningkatnya usia, manusia mengalami perkembangan. Setiap tahap perkembangan tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda. Pokok materi yang kedua yaitu konsep dasar menurut Virgian Henderson. Menurut Virgian Henderson, perawat merupakan salah satu anggota tim kesehatan yang bekerja dengan anak dan orang tua. Anak membutuhkan bantuan perawat dan upaya mempertahankan kesehatannya. Tindakan perawat yang dapat dilakukan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya kuratif dan rehabilitatif dilakukan pada pasien yang sakit seperti di rumah sakit. Sedangkan upaya preventif dan promotif diberikan pada pasien yang sehat dan diberikan di masyarakat dan sekolah. Menurut Virgian Henderson, pada tahun 1966 menggagas peranan perawat adalah membantu individu yang sehat maupun sakit untuk mencapai kemandirian dalam memenuhi 14 kebutuhan dasar. A. Bernafas dengan normal. B. Makan dan minum dengan cukup. C. Membuang sampah tubuh. D. Bergerak dan mempertahankan posisi yang diinginkan. E. Tidur dan istirahat. F. Memilih pakaian yang pantas. G. Mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dengan menyesuaikan pakaian dan modifikasi lingkungan. H. Memelihara kebersihan tubuh dan berpakaian rapi untuk melindungi kulit. I. Menghindari bahaya di lingkungan dan menghindari mencederai orang lain. C. Berkomunikasi dengan orang lain dalam mengungkapkan emosi, kebutuhan, ketakutan, dan opini. K. Beribadah sesuai dengan keyakinan yang dianut. L. Bekerja dengan keinginan untuk memenuhi aktualisasi diri. M. Bermain dan berpartisipasi dalam berbagai bentuk hiburan. N. Belajar, menentukan atau memuaskan keingintahuan yang akan membimbing ke arah perkembangan normal dan kesehatan dan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Sekian